Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita masih melanjutkan kitab yang masih kita sedang bahas. Kita masuk ke bab yang terakhir tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin yang ke-10 di antara keistimewaan Ahlus Sunnah, al-ihsanu war-rahmatu wa husnul khuluqi ma'an nasi kaffah. Berbuat baik, kasih sayang, dan akhlak yang baik kepada seluruh manusia. Artinya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, di antara keistimewaannya, bahwa Ahlussunnah itu sangat memperhatikan masalah akhlak dan adab. Ahlussunnah meyakini, Pak, bahwa yang mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah SAW sabda, afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ahlussunnah meyakini, Pak, bahwa akhlak dan akidah tidak boleh dipisahkan. Orang yang akidahnya bagus, pasti akhlaknya pun bagus. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhlak adalah amal yang di antara amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Rasulullah SAW sabda, "Athqalu al-a'mal fil mizan indallah yaumil qiyamah husnul khuluq." Amal yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat di sisi Allah, akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Rasulullah, 2. Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlussunnah tidak pernah meremehkan akhlak yang baik. Justru Ahlussunnah mengagungkannya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang banyak sholat tahajudnya, banyak puasa sunnahnya, dan banyak sodakohnya.
Tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Lisannya suka apa? Menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa fiha khair, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah. Padahal orang ini banyak sholat sunnahnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sodakohnya. Tapi gara-gara lisannya Pak, suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa? Dia termasuk penduduk neraka. Subhanallah. Akhlak. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ada lagi seorang wanita, dia jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, jarang sedekah, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Rasulullah SAW apa? Hiya min ahlil jannah. Ia termasuk penduduk surga. Akhlak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Maka dari itu jangan meremehkan masalah pembahasan akhlak. Naam, pembahasan akidah, terutama tauhid, sahih itu yang paling penting. Tapi ingat, buah dari pembahasan tauhid dan akidah adalah akan menimbulkan akhlak yang baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa akhlak itu ada dua, dilihat dari sisi objeknya. Akhlak dilihat dari sisi objeknya ada dua macam. Yang pertama, akhlak kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, akhlak kepada makhluk Allah. Akhlak kepada Allah apa Pak? Mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya, mengagungkannya, membesarkannya dan membesarkan agamanya. Itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Dan akhlak kepada makhluk Allah banyak. Akhlak kepada para nabi. Akhlak kepada para sahabat Rasulullah SAW. Akhlak kepada para ulama. Akhlak kepada umaro. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada istri, kepada anak, kepada teman, itu semua akhlak. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak, luas pembahasannya, subhanallah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhlak, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang kehilangan akhlak, bisa jadi amal solehnya itu rusak. Contoh misalnya, antum gak punya akhlak dalam masalah lisan. Lisannya suka nyakitin hati orang. Kata Abdullah bin Wahab, amalan 60 tahun bisa rusak gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Amalan 60 tahun bisa rusak. Bayangkan saudaraku seiman. Antum Masya Allah, amal solehnya luar biasa. Tapi ternyata lisan antum tidak jujur. Suka gibah, suka berdusta, suka bohong. Ya akhi, amal ibadah antum bisa rusak itu gara-gara itu, saudaraku seiman. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amal kamu. Berarti kalau kita menjaga lisan, Allah perbaiki amal kita. Tapi kalau kita tidak menjaga lisan, Allah tidak perbaiki amal kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya oleh karena itu Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwa rukun akhlak itu ada 4. Beliau berkata, al-akhlaq taqumu ala arba'ati arkan. Rukun akhlak itu dibangun di atas 4 rukun. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama dari rukun akhlak, siyanatul lisan. Menjaga apa? Lisan. Menjaga lisan, Pak. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam. Kata Rasulullah SAW apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum tahu siapa di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, Pak? Kata Rasulullah SAW, "Inna syarron nasi manzilah yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a syarrih wa firatin ittiqa'a fuhsyih." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang ditinggalkan manusia, dijauhi oleh manusia karena takut dari apa? Keburukan lisannya. Takut dari keburukan lisan. Ternyata ini orang yang paling apa, Pak? Paling buruk, Pak. Bahkan Rasulullah SAW sabda, "Inna ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling jauh dariku nanti pada hari kiamat, as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. Orang yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat, as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Banyak cincong, banyak omong. Al-mutasyaddiqun. Apa itu al-mutasyaddiqun, Pak? Itu orang yang memfasihkan bicaranya supaya terlihat kelebihannya. Al-mutafaihikun. Apa itu al-mutafaihikun? Kata Rasulullah, al-mutakabbirun. Sombong dia. Artinya dia kalau ngomong itu, Pak, diperlihatkan kehebatannya, pengen terlihat dia. Ya, sehingga dia sombong. Akhlak, Pak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini rukun yang pertama dari rukun akhlak. Apa itu? Menjaga lisan. Ya. Dan itu sangat penting itu kali. Menjaga lisan penting sekali. Apalagi di zaman sekarang nih, zaman fitnah, Pak. Rasulullah SAW menganjurkan di zaman fitnah itu banyak-banyak menjaga apa? Lisan. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah, idza kunta fi huthalatin minan nas?" Bagaimana hai Abdullah kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Suara saya jelas nggak? Jelas ya? Bagaimana hai Abdullah? Kalau kamu berada tinggal di tengah-tengah manusia yang sudah apa?
rusak. Wa kanat uhuduhum hakadha, dan mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi. Apa kata Abdullah bin Amr? Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Bapak, yang pertama kali Rasulullah sebutkan apa? Imlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Bayangkan, hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak, malah disuruh jaga apa? Lisan. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Kita hidup di tengah-tengah banyak manusia tidak peduli dengan agama Allah. Tidak peduli dengan sholat. Tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Maka di zaman ini Pak sangat penting menjaga lisan, Pak. Kadang lisan kita ini diam, tapi jempolnya nggak mau diam. Ya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini rukun yang pertama, yaitu menjaga lisan. Rukun yang kedua, kata beliau, ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW sabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau antum pengen tahu, Pak, Islam kita ini sudah bagus apa belum? Coba kita lihat, kita masih disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak? Kalau kita masih disibukkan dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, berarti maaf, Islam kita belum bagus, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di antara tanda kebagusan Islam seseorang apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebab orang, Pak, kalau sudah sibuk dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, lama-lama diseret kepada apa? Dosa. Sahih. Antum misalnya sibuk dengan hobi. Hobi antum apa? Goes. Yang satu apa? Akhirnya dengan kesibukan dengan hobi yang mubah, yang terkadang manfaatnya sedikit, malah melalaikan yang wajib. Ini bahaya. Ada yang asik dengan main game. Asik, waktunya sampai habis buat main game. Akhirnya apa? Itu jadi pintu setan untuk melalaikan perkara-perkara yang lebih penting. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ar-ruknu tsalits min arkanil akhlaq, adamul insiyaq ma'al infi'alatin nafs, khasatan al-ghadab. Itu tidak terbawa oleh emosi, terutama marah. Akhi, orang yang bisa menahan amarahnya itu menunjukkan pertanda akhlaknya bagus, Pak. Dan orang yang baperan, temperamenan, pasti akhlaknya pun tidak bagus, Pak. Makanya ketika ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Berikan aku wasiat yang lain. La taghdab, jangan marah. Berikan lagi aku wasiat. La taghdab, jangan marah. Dia terus mengulang. Rasulullah ulang lagi. Jangan marah, jangan marah.
Kenapa, Pak? Sebab marah itu menghilangkan akal. Antum kalau lagi marah, akal antum hilang. Orang yang sedang marah, keinginan dia apa? Memuntahkan segala macam kekesalan. Dan saat itu akal kita buntu. Banting sana, banting sini. Bahkan kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Keluar kebun binatang. Ada anjing, ada babi, ada kunyuk. Bahkan terkadang memukul. Bahkan puncak kemarahan itu membunuh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Pak, seorang muslim jangan terbawa oleh emosi. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang sedikit-sedikit marah. Tapi jadilah kita orang yang lebih dominan akalnya daripada emosinya. Karena emosi dengan akal itu Pak, ya, emosi dengan akal itu dua perkara yang berantem terus ini. Siapa yang dikuasai oleh emosinya, binasa dia. Dan siapa yang dikuasai oleh akhlak, oleh akalnya, selamat dia, Pak. Ketika antum marah, terus antum langsung mikir, apa manfaatnya saya marah? Buat apa saya marah? Berarti saat itu akal antum lebih dominan. Maka saat itu antum selamat biidznillah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini rukun yang ketiga. Rukun akhlak. Rukun yang keempat, apa itu? Yaitu salamatus sadr. Selamat hatinya. Selamat hatinya dari apa? Dari dengki. Selamat hatinya dari apa? Dari sombong. Dari ria. Dari ujub. Dari meremehkan orang. Dari suudon. Subhanallah. Ya akhi, orang kalau hatinya itu selamat, Masya Allah Pak, luar biasa. Orang yang hatinya selamat akan tawadu. Tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Setinggi apapun jabatan dia, setinggi apapun ilmu dia, tapi kalau hatinya selamat, dia tidak akan sombong. Orang yang hatinya selamat itu Pak, gak pernah dengki sama orang. Kalau ada orang yang lebih hebat dari dirinya, dia malah doakan, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dia. Gak panas. Orang yang hatinya selamat itu Pak, Masya Allah, dia jiwa pemaafnya yang luar biasa Pak. Dia lebih mudah memaafkan orang, Masya Allah. Karena dia mengharapkan, mudah-mudahan kalau saya maafkan ya kesalahan orang itu, Allah maafkan kesalahan saya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini 4 rukun apa? Akhlak. Ya. Yang pertama tadi apa Pak? Menjaga lisan. Yang kedua, menjauhi perkara yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, tidak terbawa oleh emosi. Dan yang keempat, selamat hatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita memiliki akhlak yang baik? Ketahuilah Bapak, bahwa akhlak yang baik itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Disebut akhlak itu baik
jika itu baik menurut Al-Quran dan hadis. Walaupun menurut manusia tidak baik. Iya. Tapi kalau menurut Allah dan Rasulnya itu baik, itulah akhlak yang baik. Maka dari itu kalau kita ingin punya akhlak yang baik, yang harus kita lakukan pertama apa? Menuntut ilmu. Belajar bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah, Pak, dengan akhlaknya yang agung. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Allah yang memuji Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Pelajari bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada istri-istrinya. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada orang tuanya. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada para sahabatnya. Pelajari, Pak. Insya Allah. Dengan kita cara belajar, mempelajari, disitulah kita berusaha untuk memiliki apa? Akhlak. Yang kedua, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Rasul saja yang akhlaknya luar biasa, ternyata apa? Berdoa kepada Allah supaya diberikan apa? Akhlak. Di antara doa Rasul apa? Ihdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang paling bagus. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Rasul, Pak, manusia yang paling bagus akhlaknya, minta kepada Allah diberikan apa? Akhlak yang baik. Apalagi kita. Maka banyak minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah apa? Akhlak yang baik. Yang ketiga, Pak, agar kita punya akhlak yang baik, yaitu introspeksi diri. Bagaimana cara introspeksi diri, Pak? Dengan cara tanya kepada orang-orang dekat yang mencintai kita. Ya. Tapi teman ini jujur sama kita. Karena ada teman itu nggak jujur, Pak. Ketika kita minta, tolong kritik saya, akhlak saya yang kurang bagus apa? Kadang teman kita malu kan menyebutkannya, enggak, kamu bagus kok. Akhirnya menyembunyikan. Yang paling bagus untuk kita mintai pendapatnya apa, Pak? Istri kita. Coba antum nanya ke istriku, aku sudah jadi suamimu puluhan tahun. Apa akhlak yang tercela yang kamu nilai dariku? Istri kita tuh paling tahu, Pak. Kamu itu pemalas misalnya. Kamu itu badannya suka bau. Ya. Dengan cara kita introspeksi, seperti itu kita akan tahu kekurangan kita. Oh, disitulah kita memperbaiki diri. Jangan pernah merasa sungkan untuk dikritik, diingatkan tentang kekurangan akhlak kita. Karena disitulah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Semua kita manusia pasti punya kekurangan, Pak. Tapi bukan berarti kita membiarkan kekurangan kita itu. Kemudian yang keempat, Pak,
Gunakan musuh kita untuk memperbaiki akhlak kita. Karena musuh itu paling mudah melihat kekurangan antum. Orang yang memusuhi kita pasti akan mencari apa? Kekurangan kita. Maka saat itulah kita bisa memperbaiki diri dengan menggunakan mata musuh kita. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Akal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhlak, ya akhi. Dan manusia yang paling berhak kita berikan kepadanya akhlak yang baik adalah orang tua kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku perbagus persahabatkanku dan pergaulanku dengan dia? Apa kata Rasulullah? Ummu, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Berarti kepada ibu nih Pak, penting sekali Pak. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik kita Pak. Karena dia yang sudah lelah yang mengandung kita Pak. Dia yang sudah lelah waktu kita masih bayi, capek dia mengurus kita, mendidik kita. Maka ibu kita yang paling berhak untuk kita berakhlak baik kepada dia Pak. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada orang tuamu kata-kata yang apa? Yang lembut, yang baik. Orang tua kita yang paling berhak untuk kita berakhlak kepadanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW bersabda, "Syaqiya abdun," celaka seorang hamba. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkannya ke surga. Celaka kata Rasulullah SAW. Maka ini akhi, perhatikan bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita Pak. Wallahi berbakti kepada orang tua itu pintu keberkahan hidup kita Pak. Orang yang berbakti kepada orang tua biiznillah rezekinya diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama di antara hal yang meluaskan rezeki kita yaitu berbakti kepada siapa? Orang tua. Saya punya teman, sekarang dia kaya raya Pak. Dia cerita dulu, saya berusaha ngumpulin duit Ustaz, supaya ibu saya pergi haji. Alhamdulillah dia berhasil ngumpulin duit, kemudian ibunya pun pergi haji. Mungkin di sana, di saat di Arafah, ibunya berdoa sama Allah untuk anaknya, supaya diberkahi. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku seiman, di antara akhlak yang penting sekali untuk kita perbaiki adalah setelah kepada orang tua, kepada guru kita. Ingat Pak, orang yang paling berjasa kepada kita setelah orang tua kita adalah guru Pak. Orang tua sebab adanya kita di dunia. Dan guru yang mengajari kita tentang berbagai macam ilmu. Antum diajarin baca tulis sampai bisa baca. Antum diajarkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Antum diajarkan ilmu-ilmu din yang menyelamatkan antum di dunia dan akhirat. Maka guru kita Pak, orang yang paling layak untuk kita berakhlakul karimah kepadanya. Karena guru kita sudah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih
agung daripada dunia dan seisinya, yaitu ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ma ziltu ad'u li Syafi'i. Aku terus menerus mendoakan Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Karena Imam Ahmad, Pak, dari Imam Syafi'i lah Imam Ahmad paham tentang bagaimana memahami hadis. Sampai Imam Ahmad berkata, laula Syafi'i ma araftu fiqhal hadis. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, aku tidak akan paham bagaimana memahami hadis. Ya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhul Islam, orang yang paling kita berhak untuk berbuat baik kepadanya adalah istri dan anak kita, Pak. Rasulullah SAW sabda apa, Pak? Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik untuk istrinya. Dan aku yang paling baik untuk istriku. Maka istri adalah tempat kita untuk mendapatkan keutamaan ini, Pak. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah SAW apa? Yang paling baik pada istrinya. Antum dipuji orang. Orang-orang pada bilang jempol. Pas ditanya istrinya gimana dia? Apaan? Ternyata jelek, Bu. Apa akhlaknya sama istrinya? Anda tidak termasuk orang terbaik. Tidak. Yang terbaik itu adalah ketika kita berakhlak kepada istri, saudaraku seiman. Kalau istri sudah jempol sama antum, Masya Allah, baru antum jempol. Lihat Rasulullah SAW dipuji oleh istri-istrinya. Khadijah bagaimana memuji Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hiro, turun Rasulullah pulang ke rumah Khadijah sambil ketakutan sekali, Pak. Rasulullah bersabda, Zammiluni, dasiruni, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW. Setelah tenang, Khadijah bertanya, ada apa suamiku? Dan Rasulullah menceritakan tentang kejadian Rasulullah datangi malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bersabda apa? Laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut, jangan-jangan aku gila. Jangan-jangan aku mau mati. Apa kata Khadijah? Kalla. La yukhzikallahu abadan. Tidak mungkin, hai suamiku, Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Innaka latasilur rahim wa taqrid daif wa taqsibul kal. Karena kamu ini orangnya suka silaturahim, menghormati tamu, membantu fakir miskin, membantu perkara-perkara kebaikan. Mana mungkin orang seperti kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian Khadijah kepada Rasulullah SAW. Kira-kira istri antum kalau ditanya temannya gimana suamimu? Jawabnya gimana, Mas? Ya. Jangan sampai, Pak, istri kita ngomong ke teman-temannya, suami saya ini kerjaannya tidur aja. Suami saya ini pemalas dan jangan sampai, Pak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagian suami itu sama istri itu, Pak, cepat marah, temperamenan, mudah mukul. Wallahi akhi, itu menunjukkan sudah masuk isya. Oh ya, menunjukkan saudaraku seiman dia tidak punya akhlak, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah masuk isya. 2 menit lagi.
Kemudian orang yang paling berhak lagi untuk dapat akhlak kita siapa, Pak? Tetangga. Tetangga, Pak. Sampai Rasulullah sabda apa? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Bayangkan, sampai malaikat Jibril terus berwasiat kepada Rasulullah supaya berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Berarti tetangga kita yang harus kita mendapatkan akhlakul karimahnya kita. Kata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Kata Rasulullah, tidak beriman orang itu. Saudara seiman, baik ya, mungkin karena sudah masuk Isya, kita cukupkan di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM.